لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hitha la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalatal hudayati wa jillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jamilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, kula kala jenengan panggih malih. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah malam niki kula kala jenengan akan belajar tentang najis. Terus kalau kemarin kita itu sekitar 5 atau 6 atau 7 pertemuan itu semua belajar tentang bersuci. Air apa yang bisa dibuat bersuci? Terus nopo? Bagaimana cara berwudu itu juga bersuci. Bagaimana cara mandi besar itu juga bersuci. Bagaimana cara bertayamum itu juga bersuci. Kalau malam niki lawannya. Apa yang kira-kira menyebabkan tubuh atau anggota tubuh kita atau baju kita atau tempat kita berdiri najis. Dan kita juga akan belajar mengenai cara-cara menghilangkan najis dan juga yang sering terjadi di masyarakat, misalnya pripun hukumnya cumi-cumi. Ini banyak yang kemarin sempat ada yang tanya juga tenggulo, Ustaz, cumi-cumi hitamnya niku katanya najis, kuahnya niku lah. Terus bagaimana hukumnya petis dan terasi, karena itu katanya ada teleke, ada kotoran hayawannya. Terus bagaimana hukumnya cicak, biasanya banyak di musola atau di masjid niku cicak nopo kotorannya kemana-mana. Terus bagaimana hukumnya menyentuh anjing atau memelihara anjing? Insyaallah kita akan bahas masing-masing. Insyaallah kalau waktunya cukup. Insyaallah. Dan saya berharap napa jenengan perhatikan dengan baik. Niki kula akan bacakan terus napa jenenge kula jelaskan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Qala faslun an-najasat. Fasal ini akan menjelaskan tentang najis dan hukum-hukumnya. Dan juga akan diikuti dengan bagaimana cara menghilangkan najis sesuai jenisnya. Qala an-najasat thalathun. Jenis najis itu atau najis itu ada 3 macam. Terus teng pundi-pundi jenengan niki nggak akan lepas dari 3 niki. Napa mawon? Mughalladhatun, satu najis mughalladhah atau najis berat. Wa mukhaffafatun, najis ringan. Wa mutawassitatun, dan najis sedang. Jadi niki bagiannya kayak kehidupan nyata. Najis itu ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Nopo yang berat, nopo yang ringan, terus nopo yang sedang niku akan kita pelajari. Qala al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir warfa'ri ahadihima. Najis mughalladhah, najis berat itu hanya khusus
bagi anjing, jadi najis anjing niku hukumnya najis tapi najis berat. Begitu juga babi dan juga anaknya. Ada babi atau anjing misalkan nikah, ngoten nggih, kawin, bukan nikah, kawin terus keluar anak, atau salah satunya misalkan nopo, misalkan nopo anjing atau babi tok misalkan nikah kali nopo, menikah lagi, kawin kali nopo terus punya anak, itu juga najisnya mughalladhah. Lek kering Ustaz gimana? Itu ntar kita bahas. Kita akan bahas karena ini hukumnya terkait nopo semua najis. Terus intinya kalau jenengan ditanya apa itu najis berat, babi dengan anjing niku najis berat. Wal mukhaffafatu baulus sabil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablu al haulaini. Yang kedua najis ringan, yang niki jarang atau sering disalahpahami. Najis ringan niki kata ulama ada sekitar 4 atau 3 syaratnya. 1, kencing. 2, kencingnya anak laki-laki. Jadi kencingnya anak laki-laki. 1 harus kencing. Jadi kalau bukan kencing anak laki-laki tapi misalkan utai atau nopo kotorane beraknya misalkan, itu enggak masuk. Jadi satunya harus kencing. Yang kedua anak laki-laki. Yang ketiga belum umur 2 tahun. Yang keempat tidak makan selain ASI, air susu ibu. Jadi 4 syaratnya. 1 harus berupa kencing, sehingga kalau yang misalkan anak laki-laki kurang 2 tahun dan tidak makan tapi yang keluar niku utah, maka itu najis. Karena yang masuk najis mukhaffafah cuma 1, kencing. Yang kedua harus laki-laki. Ada anak kecil belum sekitar umur 6 bulan nggak makan selain ASI, ngoten. Namun cewek, nah niku nggak masuk di sini. Jadi 1 harus berupa kencing. Yang kedua kencingnya anak laki-laki. Yang ketiga umurnya belum nyampe 2 tahun. Nah, terus kalau lebih udah 2 tahun, misalkan 2 tahun setengah atau 2 tahun 3 hari, tetap aja niku nopo nggak masuk syarat. Terus yang keempat belum makan selain ASI, air susu ibu. Loh Ustaz, biasanya kalau anak lahir kan disunahkan niki tahnik, bahasa Arabnya niku. Tahnik niku ditulang oleh ulama, oleh orang soleh niku. Itu kan makan selain air susu ibu, Ustaz. Kata ulama itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu dimakan bukan agar tubuhnya nopo berkembang, enggak, cuma tabarukan. Atau misalkan umur 3 bulan, laki-laki umurnya 3 bulan, ngoten, terus nopo keluar kencing. Namun dia pas umur 3 bulan minum obat. Lah Ustaz, katanya kan nggak boleh makan selain ASI, minum obat nggak apa-apa, karena minum obat itu nopo hanya sekedarnya. Begitu juga ketika pertama lahir terus ditulang sama orang soleh, itu kan sekedarnya doang. Ya, terus niku nggak termasuk. Intinya kalau ada anak-anak laki-laki di bawah 2 tahun nggak makan selain air susu ibu, lalu kencing, maka kencingnya itu disebut nopo najis ringan. Entar niki beda hukumnya, bagaimana kalau berat cara menghilangkannya, kalau ringan cara menghilangkannya, kalau sedang cara menghilangkannya. Bun, berarti yang kedua najis ringan. Yang ketiga wal mutawassitatu sairun najasat. Yang ketiga adalah najis sedang. Najis sedang ini semua najis selain anjing, babi dan anak-anak, dan juga selain kencingnya anak kecil laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Selain itu semua, selain anjing, babi, anak-anaknya plus nopo kencing dari anak kecil laki-laki tadi, itu semuanya namanya najis sedang atau mutawassithah. Sekali lagi, Ustadz ngapain dibagi? Misalkan jenengan tanya, ini karena beda cara nyucikannya. Kalau berat repot, kalau ringan gampang, kalau sedang rodo gampang. Terus najis yang mutawassithah niki pemawon. Niki ulama mengatakan is pokoke sing lain dari tadi, tapi ada yang menyebutkan biar jenengan niki guru kula Syekh
Ba'ati yang menyebutkan ini, saya baca satu-satu. Satu, kata beliau, itu adalah kencing manusia. Itu termasuk napa najis mutawassithah, najis sedang. Nomor 2, kotorannya berak. Nomor 3, wadi. Terus ada mani, ada madi, ada wadi. Madi juga nopo najis. Darah, seperti darah haid, darah orang terluka dan seterusnya. Nanah, terus nanah yang bercampur darah kan ada nih gu. Biasanya ada nanah tok, ada darah tok, ada nanah bercampur darah. Utah atau muntahnya seseorang keluar, niku langsung najis niku. Terus hati-hati. Terus berikutnya air liur. Masya Allah nih. Tapi air liur yang keluar dari dalam perut. Loh, gimana kita tahu Ustaz, wong kita bukan dokter? Kata ulama, air liur yang najis niku, lek bahasa Jawa ini napa? Iler, nggih, iler. Air liur itu bisa dihukumi najis kalau posisinya tidurnya ngeten. Jadi misalnya niki bantal, nggih. Niki bantal. Jenengan posisinya ngeten. Jadi nopo? Kepalanya di bawah, perutnya ada di atas. Misalnya anak umur 17 tahun lagi galau ngoten nggih. Tidurnya ngeten nyungsep. Jadi kepalanya ada di bawah, perutnya ada di atas. Kalau posisinya kayak gini kok tidur terus keluar jelinya, okay, maka itu dihukumi najis. Jadi air liur najis itu kalau posisi tidurnya ngeten. Kenapa kata ulama kok kalau gini, kalau perutnya di atas, ya ngeten. Perutnya di atas, kepalanya di bawah itu dihukumi najis karena berasal dari perut atau usus. Sedangkan perut tanda usus itu kan tempatnya najis. Berarti yang biasa itu gimana Ustadz? Kita tidur biasa lah itu boten najis lek niku, tapi jijik niku. Boten najis, boten usah diresi. Kebanyakan hampir 100% kalau kita nopo keluar iler atau nopo air liur itu, air iler ketika tidur itu rata-rata itu tidak najis. Kenapa? Karena rata-rata posisi kita itu gini tidurnya. Kadang-kadang kepalanya di atas, gini bosan, karena bantalnya tinggi. Berarti nggak usah khawatir, karena jarang orang tidur nyungsep niku jarang. Paling gini ku tadi, mungkin orang sakit atau anak-anak yang nopo, yang kondisi tubuhnya nggak enak dan seterusnya. Berikutnya kata beliau, susu yang mengalir, kalau susu tadi bukan susunya manusia atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Susu manusia suci, susu sapi suci. Kenapa? Dagingnya bisa dimakan. Berarti susu anjing, susu nopo malih, susu babi, susu harimau, pokoknya susu semua hewan yang nggak bisa dimakan dagingnya itu hukumnya najis. Ada hayawan, kita ini kan kata ulama juga disebut hayawan. Hayawan itu maksudnya yang punya roh. Kita kan punya roh, tapi kita ini hayawan natik, hayawan yang bisa bergerak atau bergerak sesuai kehendaknya sendiri. Kita ini kan juga hayawan, bisa disebut hayawan juga karena punya roh. Kata ulama, kita kan dagingnya haram dimakan, tapi kok nggak najis Ustadz? Saya bilang tadi, air susu manusia, air susu hayawan yang bisa dimakan dagingnya suci hukumnya. Selain dua ini air susu semuanya najis. Terus selanjutnya khamr. Khamr niku kalau ulama menyebutkan definisi atau apa itu khamr? Khamr niku ialah perasan dari anggur yang memabukkan, niku khamr. Kalau selain anggur, misalkan nopo? Misalkan nopo jenenge? Buah-buah yang lain, apel, misalkan nopo, tapi kok memabukkan itu bukan khamr, itu namanya nabid.
Jadi khamar niku hukumnya najis dan juga haram untuk dikonsumsi. Berikutnya bangkai. Bangkai apapun semuanya najis kecuali bangkainya manusia. Bangkainya ikan di laut. Bangkainya belalang. Saya pernah bilang ke jenengan dulu, ada semua bangkai itu haram dimakan kecuali 2 bangkai. Bangkai iwak laut, ikan laut, sama bangkainya nopo? Belalang. Bangkai itu berarti tidak disembelih. Kalau disembelih namanya bukan bangkai. Mati tanpa sembelihan itu namanya bangkai. Seluruhnya kalau mati tanpa disembelih itu haram. Kecuali bangkainya hewan laut dan juga nopo? Belalang. Saya pernah bilang dulu juga, semua darah itu haram, semuanya, kecuali hati dan limpo. Selain 2 itu semuanya haram karena hukumnya nopo? Diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya maninya. Tadi saya bilang mani itu kan suci, tapi kata ulama maninya nopo? Anjing sama babi juga najis. Nomor 16. Berikutnya kata beliau, yang sering disalahpahami, bagaimana Ustadz hukumnya telur? Ulama mengatakan, beliau mengatakan di sini, al-bait kulluhu tahirun min hayawanin ma'kulin au ghairu ma'kulin au ghairi ma'kulin. Kata beliau, seluruh jenis telur itu halal untuk dimakan, alias tidak najis. Baik dari hayawan yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan. Seluruh jenis telur. Kata beliau, kecuali memang telur tadi ada 2 kemungkinan. 1, telur berbahaya. Misalnya telur nopo? Ular. Kata beliau, itu haram, jangan dimakan. Atau telur yang sudah busuk, haram. Bagaimana kalau telur yang ada darahnya Ustadz? Kalau kata ulama, kalau nopo masih nopo darahnya masih dikit-dikit niku, kecil-kecil niku, kata ulama mengatakan niku nopo tidak haram. Yang terakhir kata beliau adalah asap nopo jenenge? Asape najis. Tapi asap najis yang dibakar. Misalnya ngeten, ada kotoran hayawan, jenengan bakar, di atasnya ada baju, terus asapnya itu kena baju, maka itu nopo? Najis. Kata ulama, bagaimana ngapunten kalau asap keluar dari kotoran kita? Ini dicontohkan sama ulama, nggih. Niki fikih, jadi kalau harus detail. Bagaimana kalau asap keluar dari nopo jenenge kotoran kita? Orang ada manusia, ada seseorang, misalkan nopo berak, karena musim panas atau musim nopo ngukus, di atasnya ada nopo? Ada baju. Ini kata ulama boten. Yang najis itu ketika ada kotoran jenengan bakar terus beluke niku. Asapnya itu kok kena baju, maka itu dihukumi najis. Itu semuanya najis mutawassithah. Terus kalau kita simpulkan, najis itu jenisnya ada 3, najis berat, najis ringan, najis sedang. Najis berat babi dan anjing dan anak-anak. Najis ringan kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Belum umur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Selain itu namanya najis mutawassithah atau najis sedang. Dihukumi najis sedang. Terus bagaimana cara mensucikannya Ustadz? Ini saya baca. Kalau sengaja Bapak Ibu, bisa saja kalau langsung jelaskan, bisa saja teng jenengan. Namun karena kitab niki kitab barokah, mulai sejak zaman mbah-mbah panjenengan, mbah-mbah kula niki pun diwaos. Ada kitab disebut Safina, Sulam, Takrib niku kan paling terkenal. Mbah-mbah jenengan pun sumerap, sehingga kula waos kersane napa jenengan niku pernah mireng lafate dan niku barokah. Sehingga kula waos walaupun kula bisa jelaskan tanpa megang kitab niku saged kula jelasaken. Cuma biar barokah kula waos.
Al-mughalladatu tadhuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Wal muhaffafatu tadhuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalaba wa izalati ainiha. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini ainiyatin wa hukmiyatin. Al ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Pun saniki kalau tutup karena pun angsal barokai kitab niki punan pun baos. Saya ulang, najis berat, najis ringan, najis sedang. Najis berat caranya bagaimana Ustaz cara menghilangkannya? Ada orang misalkan jenengan jalan daerah-daerah berikut yang Kristenan mereka, misalkan non muslim kan biasa niku ngingun apa anjing, bukan jenengan, misalnya tonggo jenengan pas jalan apa jeduk anjing, ketemu anjing lalu dicokot misalnya atau karena bagian tubuhnya misalnya nopo getih dan seterusnya. Kata ulama nih caranya, karena ini najis berat maka basuhannya harus 7 karena berat, jadi sesuai dengan statusnya najis berat 7 kali, dan salah satunya harus pakai debu. Terus ngeten, anggaplah niki nopo jenenge niki tangan kena cokot sama anjing, kena gigit sama anjing di sini, maka niki harus kita basuh. Kalau basuh itu berarti airnya harus mengalir. Harus mengalir 7 kali. Salah satunya terserah. Salah satunya tadi dicampur debu, entah di awal nomor 1 basuhan pertama, atau di tengah, atau di akhir, terserah. Itu ada hadisnya semua. Ulahunna, ihdahunna, ukhrahunna. Hadis sahih semuanya. Saya praktekkan. Ini kena najis anjing, kena darahnya atau kena gigit dan seterusnya. Kena anjing. Niki misalkan jenengan menyediakan air, di sini ada. Terus ada debu. Nah, terus ada wadah 1 di sini. Jenengan pertama langsung pakai debu. Jadi misalkan ada wadah kecil, jenengan pakai debu. Nah, kasih debu. Terus dicampur sama air. Jadi air sama debunya nih nopo dicampur. Setelah dicampur jenengan siramkan. Namun pastikan dulu bahwa iler itu nggak ada, nggih. Jadi dihilangkan dulu nih, Pun, jadi tadi ada air, ada debu, ada wadah. Air masukkan ke wadahnya, lalu campur debu sedikit. Yang penting nopo sampai nopo warnanya kayak warna debu niku. Terus siramkan 1. Pun. Terus setelah itu ambil air 2, 3 sampai 7 kali. Selesai. Namun seandainya Ustadz di sini ilernya kok ceket Ustadz sampai 7 kali nggak hilang-hilang, maka 7 kali itu dihitung 1. Jadi sampai hilang niku dihitung 1. Tapi kalau dari awal sudah nggak ada bekasnya, jenengan masukkan nopo tadi air yang kecampur debu. Nah, masukkan gini. Nah, ini udah hilang, maka tinggal nambah 6 lagi. Nah, 2, 3 sampai nomor 7. Itu kalau najis nopo? Najis yang berat. Najis yang berat. Alhamdulillah kita kan jauh. Sehingga nopo? Hati-hati. Jenengan kena nopo, misalnya kena nginjak kotoran nopo anjing misalkan, lagi kena injak, ini berarti jenengan hilangkan nih kotorannya sampai bersih. Setelah itu salah satunya dikasih debu, entah di awal, di tengah atau di akhir, pokoknya ada debunya. Dan masya Allah, kalau pernah mireng, pernah mendengarkan salah seorang ulama katanya dikasih tahu oleh para ilmuwan bahwa ternyata kumannya anjing kalau nyokot itu nggak bisa hilang kecuali pakai debu. Kalau dulu kita cuma pahamnya pokoknya ngono kan, ngoten. Sama Allah sama Rasulnya kita disuruh untuk membersihkan pakai debu, ya wes ngono, ngoten. Karena yang perintah Rasulullah. Tapi ternyata diteliti katanya ada kuman kalau kita dicokot atau kena kotoran anjing dan seterusnya atau babi, katanya nggak bisa hilang kecuali pakai debu. Insya Allah niku. Makanya nopo, wes semua perintah syariat itu diikuti mawon. Baik kita tahu hikmahnya atau tidak.
Kita suruh sholat, nggih sholat. Oh hebatnya, Ustadz ada yang mengatakan ada faidahnya, ternyata posisi sholat itu bagus untuk tubuh, itu hikmah, bukan tujuan inti. Sampai ada posisi sholat yang digunakan untuk ibu hamil biar cepat nopo, posisi anaknya biar nggak sungsang. Makanya kata dokter kalau sholat ente rajin dan lagi hamil, insya Allah anaknya nggak sungsang. Apakah karena itu jenengan sholat? Kan boten. Karena diperintah Allah, tahu hikmahnya atau enggak, sholat saja. Yang jelas itu bagus. Enggak ada satupun nih dokter yang mengatakan orang sholat itu buruk untuk kesehatan, enggak ada. Justru kalau enggak sholat jenengan enggak gerak. Orang muslim itu orang paling nopo, paling disiplin, karena 5 waktu dia pasti gerak. Males-males wong muslim gerak 5 waktu. Dan pasti bersuci. Sehingga orang kalau sholat niku pasti kelihatan wajahnya resik, ngoten lho. Walaupun enggak ganteng enak dipandang. Walaupun gak ayu itu enak dipandang, wes elek, gak tahu sholat, jenengan tinggal kiambak. Tinggal itu, gak usah mandang, ngumpul lungguh niku males. Beda niku, auranya beda, niku nurnya Allah. Cahayanya ibadah. Terus nopo, saya bilang tadi wes, ada najis berat caranya kayak tadi. Yang kedua najis ringan. Tadi kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan tidak makan selain air susu ibu, kok kencing misalnya ini sering nyampe ke tubuh kita, misalkan umur 6 bulan jenengan tanglet iki wis mangan apa iki gak mangan apa-apa cuma nyusu kencing niku gampil niku, misalkan ada di baju kula ngeten, ngeten kena di sini kencingnya niku, jenengan tinggal ambil air ratakan saja, nggak harus ngalir, dikasih air selesai. Misalkan kencingnya segini, jenengan ratakan nih ke air sampai ke semua sisi ini, ngeten. Walaupun nggak ngalir itu udah suci, karena disebut najis ringan. Dan masya Allah katanya ada yang nggak ngerti kulongge, ada yang meneliti katanya memang kencingnya anak yang belum minum selain air susu ibu itu katanya tidak pesing, tidak seperti orang dewasa, sehingga cocok kalau disebut najis ringan. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Niku nggih, hati-hati. Dados anaknya belum umur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Kalau anaknya sudah makan kayak putri kula niku umur 4 atau 5 bulan sudah nyoba nopo bayam, sudah nyoba kelor, sudah nyoba nasi. Kadang umur 3 bulan sudah makan nopo? Sudah makan gedang, nggih napa boten? Kencing, kalau jenengan dingin-tenakan tok, mboten cekap. Harus sampai mili niku, itu namanya najis sedang, bukan najis ringan lagi. Makanya kulo sejak punya anak, sebelum punya anak, kulo siku sakit sehari niku nopo? Nggak ganti bajunya, sehari niku ganti, maksudnya untuk sholat. Tapi setelah punya anak, pas anak kulo lahir langsung kulo setiap sampai saat niki, niku baju kulo ada 2. Atau kaos, ada baju untuk sholat, ada baju untuk sama anak sama istri. Kenapa? Karena hampir pasti itu anak bawa najis, hampir pasti niku. Kadang di rumah niku jenengan ngertos kiambak, ana tele lencung, tele nopo jenengan resi, belum cuci nopo-nopo niku sembarang. Orang nopo jenenge, orang bawa najis dan seterusnya, misalkan lek jenengan nggak ngerti nggak apa-apa, jenengan ngerti kiambak niku tiap hari ngersi ada najisnya. Akhirnya anaknya kan nggak pakai sandal, naik ke nopo? Ke kasur, jenengan bajunya nopo jenenge suci, jenengan kalau malam kan keringetan, keringet basah, terus kena kasurnya yang najis, kan tempuk, gini boten. Sehingga sampai saniki, kulo lek subuh hampir pasti mandi, kulo hampir pasti mandi, tapi nggak keramas boten, karena kepala kulo ngapunten niki saking ngati-ngati nih ngoten. Kepala kulo niku kali kulo tak paringi, karena bantal itu kan gunakno anak kulo jelas. Kalau anaknya orang lain, jenengan ke rumah orang lain, ngoten nggih, nggak ngerti anaknya bawa najis nopo, nggak apa-apa, dan nggak harus tanya anaknya najis apa nggak usah. Kalau udah nyampe ke rumah orang, udah suci itu. Kalau jenengan nggak lihat dengan mata kepala sendiri, nggak usah tanya. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah jalan-jalan ke rumah orang, tanya. Ada yang tanya di sampingnya, najis apa enggak? Ente keliru, enggak usah tanya, kata beliau. Pokoknya jenengan masuk ke rumah siapapun enggak usah tanya. Kalau jenengan enggak lihat dengan mata kepala sendiri, berarti hukumnya
Kalau di rumah masa nggak ngerti? Kulo bisa jawab karena kulo punya anak dan saya mandikan sendiri. Saya itu berusaha anak saya suci bener, itu nggak bisa, paling bertahan 15 menit. Caranya gimana? Saya mandikan, saya keramasi, setelah itu saya bawa ke musola, baru saya ajak sholat, saya gendong, dan seterusnya, itu biasa. Tapi kalau sudah kemana-mana, waduh nggak bisa nih salin kulo. Sehingga ketika kulo keringetan, anak kulo keringetan, ketika dia udah main di bawah, bukan di musola, campur tempuk ngeten, ya udah salin saya bajunya. Hati-hati, hati-hati ngoten. Sekali lagi, kalau nggak lihat dengan mata kepala, nggak usah ditanya, nggak usah ditanya. Sekali lagi saya bilang tadi, putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, itu pernah memarahi orang yang saking hati-hatinya, tanya ke orangnya, bertamu ke rumah, Assalamualaikum, salam, saya mau duduk, sini saya basah, najis apa enggak usah, kata Abdullah bin Umar, enggak usah tanya. Kalau enggak lihat, enggak usah ngomong najis. Dan jenengan enggak wajib nyampaikan ke orangnya najis ini, kecuali jenengan bilang najis, ya udah najis itu. Saya mertamu misalkan ke rumah Pak Rukian, okay? Saya enggak bertanya, Pak Rukian bilang, Ustaz niki najis, ya udah najis, karena dikabari oleh Pak Rukian. Tapi kalau Pak Rukian enggak ngomong, kalau enggak tanya, ya udah itu suci. Tapi kalau di rumah sendiri jenengan tahu itu najis, hati-hati. Hati-hati niku. Ngapunten. Dan itu jarang salah kaprah, nggih. Salah kaprah. Karena bagi sebagian orang ada yang tanya, Ustaz kan itu najis mukhaffafa atau najasa mukhaffafa. Najis yang ringan. Yang ringan itu 4 syaratnya tadi. Kencing, anak laki-laki, bukan anak sembarangan. Perempuan enggak masuk. Kencing, anak laki-laki, belum umur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Selain niku itu namanya najis mutawassithah, najis sedang. Oke, sekarang kalau jelaskan najis sedang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati nggih. Niki ngapunten sekali lagi karena niki terkait ibadah kita. Terus jangan bosan-bosan untuk mendengarkan. Kula nukil sebagian hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyatakan, pernah jalan-jalan ke kuburan. Rasulullah mendengar orang ini disiksa. Sahabat bertanya, disiksa karena apa Rasulullah? Karena dia nggak hati-hati ketika pipis. Di ketika pipis nih mungkin berdiri atau gimana terus kena sarungnya gitu loh. Jadi kata Rasulullah, ini orang disiksa gara-gara nggak hati-hati ketika pipis. Kata ulama ini dalil bahwa najis, napa kencing itu hukumnya najis. Sehingga disiksa itu. Maksud saya bukan meden-medeni, meluruskan kebiasaan jenengan. Dan saya juga bolak-balik menyampaikan, ustadz yang paling gak enak itu ustadz yang menjelaskan fikih. Karena ketika menjelaskan sering bertabrakan dengan kebiasaan orang-orang, sehingga ustadznya sering dirasane, ustadz itu abot nemen to urip iki, ngoten. Lek cuma pidato gampil niku, amalkan selesai. Lek masalah ngeten niki sering salah kaprah. Bun, najis ringan niku ada 2 macam. Najis ringan yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Contohnya, anak jenengan umur 2 tahun kencing misalkan di sini. Kencing di sini misalkan. Niku kering, gak mambu. Gak ono warnane kuning dan seterusnya, dan gak ono nopo rasane. Ngapunten nih kata ulama, Ustaz kok lengkap banget sampai ono rasane. Ini untuk mengantisipasi orang kalau buta itu kan bisa nyicipi ini mboten. Niki ulama serius niki. Terus kata ulama ada warna, ada bau, ada orang buta tapi kan bisa ngambu. Orang buta terus penciumnya nggak bisa, kan bisa dicicipi. Saking ngati-ngati nih ulama. Terus ada kencing sudah kering, nggak ada baunya, rasanya wis gak ono, warnanya juga nggak ada. Kata ulama, nih caranya gampang, itu tinggal nopo mengalirkan air selesai 1 kali. Jenengan ada anak umurnya 2 tahun, tapi dia udah lama kencingnya, baru datang dari keluar dari kerja, seterusnya ada orang bilang, Bu, teng mriki kencingnya adik, bundi mriki, oh gak ono, gak mampu juga, siram tok 1 kali udah cukup. Tapi kata ulama sunahnya 3 kali. 1, 2, 3. Seandainya 1 kali cukup nih kok.
Paham Bang nggih? Itu kalau nopo ada kelihatan sifatnya kayak tadi, warna, bau atau rasanya. Yang kedua itu namanya najis hukmiyah. Hukumnya najis namun tidak kelihatan mata. Yang kedua namanya najis ainiyah. Najis yang kelihatan mata. Ada warnanya atau ada baunya. Jadi nggak ada warnanya tapi ada baunya. Atau nggak ada warnanya, nggak ada baunya tapi ada rasanya. Ini namanya ainiyah, najis yang kelihatan mata. Caranya gimana? Caranya misalkan ngeten, kata ulama niki ada dua kemungkinan. Kalau najisnya cair kayak kencing, terus terkena kayak gini, itu biasanya kan nyeresep. Misalkan kalau neresep itu kencing itu, kata ulama tunggu sampai kering, atau jenengan keringkan terus jenengan siram. Jadi dibuang niku misalkan nopo kencingnya terus jenengan siram. Cukup siramkan mawon selesai. Kalau ini nopo cair, air kencing atau homer dan seterusnya, atau darah, kelihatan mata ada warnanya atau baunya tok atau rasanya tok, salah satunya, nggak harus semuanya. Punten jawab adzan bentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Itu kalau cair. Tapi kalau misalkan nopo atos, jadi nggak cair, lawan dari cair nopo? Nopo lawan cair ini? Hah? Padat. Misalkan kaya nopo berak, misalkan niki nopo? Teng mriki. Niki spray. Terus mriki anake jenengan, putrane jenengan, kata ulama hilangkan itu. Hilangkan. Terus siram air sampai hilang baunya dan warnanya. Rasanya juga niku, sampai hilang bau, warna dan rasanya. Hilang, harus sampai hilang. Sampai hilang niku. Contoh kecilnya ketika jenengan istinja. Jenengan istinja cewek niku lho. Niku kata ulama jenengan cewek, hilangkan dulu niku nopo? Barangnya. Hilangkan dulu. Setelah itu siram. Siram bolak-balik sampai gak ono warnane. Ustaz, warnane wis gak ono Ustaz. Misale jenengan tengah anggota tubuh, misalkan anaknya berak kena di anggota tubuhnya misalkan nggih. Jenengan buang itu beraknya. Ustaz udah gak ada warnanya, berarti tinggal dua, bau sama rasanya. Terus hilangkan sampai 3 kali kok nggak hilang baunya, nggak apa-apa. Tapi kata ulama kalau bisa sertakan nopo sabun biar baunya nopo hilang. Tapi kalau udah 3 kali sampai nggak bisa, Ustaz niki kotorannya sudah hilang, saya sucikan 1 kali masih bau, 2 kali masih bau, 3 kali masih bau, nggak apa-apa udah. Paham nggih? Kecuali bau sama warnanya kumpul. Ono warnanya kuning misalnya ngapunten. Dan masih bau. Walaupun nggak ada bendanya, tapi ono warnanya kayak kencing misalnya. Misalkan nggih. Ini kata ulama, tetap hilangkan sampai nopo. Yang paling kelihatan niku, yang cocok contohnya niki adalah darah. Darah niku kadang darahnya udah habis. Gini boten. Nempel di baju, warnanya merah. Darahnya udah habis. Tapi masih bau amis, hilangkan dulu darahnya. Kok masih merah, hilangkan, basuh sampai 3 kali. Kalau nggak bisa hilang warnanya sama baunya kecuali dipotong, itu udah makfu, udah suci berarti. Makfu berarti. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau simpulkan, niki yang paling panjang berarti najis yang nopo sedang. Najis yang sedang kalau nggak kelihatan mata gampang. Gak kelihatan mata itu maksudnya nggak ada warnanya, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, tinggal siram 1 kali selesai. Kayak kencing yang kering. Tapi kalau yang kelihatan mata, najis ainiyah tadi. Kalau memang itu air, kayak kencing misalkan kok neresep, tunggu sampai kering. Kalau sudah kering udah siram. Dan masih ada baunya misalkan siram aja selesai.
Tapi kalau berupa berak, jenengan hilangkan beraknya, bun. Setelah itu warnanya, terus baunya, digosok sampai ping telu gak hilang-hilang. Bahkan minta bantuan sabun gak hilang-hilang, udah suci niku. Bahkan sebagian ulama atau sebagian besar ulama mengatakan gak usah pakai sabun, misalkan diingetenakan kayak jenengan lagi cewek niku 2-3 kali kok gak hilang baunya, padahal udah gak ada warnanya, udah nggak ada beraknya, tapi kok bau, kata ulama suci udah. Tapi lek bau sama warnanya kumpul, jadi kayak darah tadi, darah di sini nempel, darahnya udah nggak ada, tapi warnanya masih merah, dan baunya masih amis, kata ulama hilangkan sebisa mungkin. Kalau nggak bisa hilang kecuali diketok, ya udah selesai jenengan, cukup itu udah usahanya. Sholat pakai itu nggak apa-apa. Paham ibu-ibu, bapak-bapak nggih? Sakit dipahami? Masya Allah. Ini pelajaran nopo jenenge lumayan panjang. Namun kalau jenengan pengen mudah gampang saja. Kalau anjing kan jarang. Anjing niku jarang. Ya udah tadi pakai 7 kali, salah satunya debu. Yang kedua najis mukhafafah itu hampir nggak ada. Najis mukhafafah itu nopo? Hampir nggak ada. Najis ringan itu hampir nggak ada. Ada tapi jarang banget. Kalau ada kayak gitu tadi cuma nopo tinggal nopo dirata nebek banyu, nggak usah disiram, nggak usah sampai ngalir, pokok rata banyune, ngoten, udah selesai, suci itu. Berarti yang sering terjadi itu najis nopo mutawassito, najis yang sedang. Tadi saya ulangi lagi, kalau nggak kelihatan gampang tinggal siram, nggak ono baune, nggak ono rasane, nggak ono warnane, itu berarti nggak kelihatan, pun siram saja cekap. Tapi kalau kelihatan mata atau dapat baunya, ada warnanya dan seterusnya, maka tadi hilangkan bendanya, lalu warnanya, lalu bau dan rasanya itu hilangkan. Kalau baunya masih tetap baunya tok, nggak apa-apa sudah, pokoknya udah diusaha 3 kali kok masih ada bau, nggak apa-apa. Ngotot jenengan kok masih ada warnanya atau bau sama warnanya, terus hilangkan sebisa mungkin. Pakai sabun, pakai soklin kok nggak bisa, warna sama baunya masih amis, misalkan darah, maka sudah. Kalau udah nggak bisa itu nopo, kata ulama ma'fum, cukup sudah. Pun sebelum saya selesai, mungkin biar jenengan nggak tanya, tadi saya tanya bilang ke jenengan, Ustadz bagaimana hukumnya petis sama nopo jenenge terasi. Saya nggak mau perpanjang. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa nih guna, konsumsi saja. Terus petis sama terasi niku dikonsumsi saja bunan. Walaupun ada sebagian ulama ini kan yang dipermasalahkan itu kalau yang dibuat untuk petis sama nopo terasi niku biasanya kan masih ada kotorannya. Saya tahu sendiri ketika di Madura niku ikan niku nggak dibuang sebagian Bapak Ibu, isinya itu nggak dibuang. Dimasukkan, digodok, ikannya diambil, tinggal airnya itu digodok sampai lama akhirnya jadi petis. Berarti kan ada kotorannya. Kata ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang enggak. Saya bilang untuk jenengan ya udah dimakan mawon, karena ada ulama yang perbolehkan. Kalau enggak perpanjang. Yang kedua, nopo jenenge cumi. Niku kemarin kalau dikirimi, Ustaz niki ada yang mengatakan cumi ini najis. Yang keluar itu loh, yang hitam niku loh, bukan cuminya, yang keluar hitam niku loh, itu najis. Udah saya nggak perpanjang. Niku kata ulama sebenarnya kenapa ada yang mengatakan najis? Karena kata ulama itu keluar dari perut. Kalau dari perut kan najis. Sehingga ulama niku nggak ada yang mengatakan 100% najis, nggak ada. Kalimatnya itu banyak yang bilang wadzohir, dohirnya najis. Kenapa? Ulama zaman dulu nggak bisa mecah perutnya, ini keluar dari mana nggak tahu. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu nggak nopo, nggak najis. Udah makan saja. Berarti cumi gimana Ustadz? Udah makan bunan, nggak saya perpanjang. Entah saya perpanjang jenengan malah nggak paham. Cumi di dahar mawon niku. Namun ulama menjawab sesuai keberadaan beliau dulu. Beliau lihat ini kayaknya keluar dari dalam, berarti kan kayak berak, kayak kotoran, ya udah najis gitu. Tapi mereka nggak mengatakan 100% najis, enggak. Menurut saya najis. Sebagian ngomong, menurut saya tidak. Seandainya
keluar dari dalam pun itu kan ada ulama yang mengatakan kalau kotoran hayawan yang dimakan dagingnya itu dimakfu atau nopo nggak apa-apa, kayak tadi lah, kayak petis. Berarti kalau ditanya bagaimana petis, daharo, dimakan saja sudah nggak apa-apa. Bagaimana cumi, dahar pun. Terus nomor 3, cica itu gimana Ustadz? Cica itu nggak apa-apa jenengan, kalau misal kering sapu saja. Karena sulit menghindari, kata ulama, asalkan satu, jangan berdiri di atasnya. Ada cicak, teles, jenengan berdiri, jangan diinjak, najis jenengan. Kalau jenengan ada, jenengan nggak berdiri, ada di sampingnya ilahi, terus kering, jenengan sapu aja. Tapi kalau basah, jenengan nopo, injak, berdiri di atasnya, ya udah itu najis. Tapi kalau misalkan kayak di masjid atau di musola itu kan sering banyak nih kok. Ketika basah jenengan nggak injak, ketika kering ya udah sapu saja. Kata ulama itu udah dimakfu, itu usrul ihtiras, karena sulit menjaga dari itu. Tapi dengan syarat tadi tidak diinjak dengan sengaja dan posisinya tidak basah, nggih. Kalau basah dan diinjak najis. Kalau kering jenengan sapu udah cukup, nggak usah disucikan, sapu aja. Paham nggih? Ustadz, terus bagaimana kalau kita nyentuh anjing? Nyentuh, kata ulama najis niku Bapak Ibu, najis itu kalau sama-sama basah atau salah satunya basah. Ada anjing lewat bukan gigit jenengan, tapi misalnya nopo jelek, demek jenengan, nyentuh jenengan, tapi dia kering, jenengan kering, nggak najis. Yang kering, yang najis itu kalau salah satunya basah. Anjingnya nopo kering, tapi jenengan basah, nyentuh, najis. Atau jenengan kering, tapi anjingnya habis hujan-hujanan, najis. Dan itu berlaku di semua jenis najis. Ada orang kencing atau ada orang berak, beraknya kering. Ngapunten, anak kecil biasanya kan ngoteng kan, karena kering digawe dolenan. Kalau orang dewasa kan nggak mungkin niku. Tapi orang kecil digawe dolenan, dilempar kena bajunya jenengan kering dan beraknya kan kering, jenengan balik nang rumah, nggak usah. Kalau beraknya kering, bajunya jenengan kena nempel nggak apa-apa. Kena ini loh. Kalau nempel kan berarti basah. Terus najis yang berpengaruh itu najis yang basah, atau bajunya atau badan jenengan yang basah. Pun, jadi kalau ditanya bagaimana hukum menyentuh anjing, mboten napa-napa, anjing lah makhluk Allah. Babi juga makhluk Allah. Kalau dulu kalau jijik nang babi nih, kalau sekarang kalau lihat babi itu lihat dia makhluknya Allah juga, ngapain jijik? Allah lah yang menciptakan dia, ngoten lho. Terus misalnya jenengan nyentuh, ya nggak apa-apa nyentuh, tapi asalkan jenengan nggak basah atau juga anjingnya tidak basah. Kalau salah satunya basah, najis. Kalau dua-duanya kering, suci. Bukan suci, tidak menyebabkan apa? Najis. Terus bagaimana hukum memelihara kambing Ustadz? Di hadis sahih Bukhari atau Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, maniktana kalban illa kalba masyiatin au kalba saydin au kalba harthin naqasa min amalihi atau min thawabi amalihi qiratun. Kata Rasulullah, siapapun yang ngingu, yang memelihara anjing, maka pahalanya akan berkurang 1/6 atau sakirot atau separuhnya 1/6. Intinya pahalanya kurang. Ulama khilaf mengenai penafsiran kirot niku. Pahalanya akan berkurang tiap hari. Kurang terus kalau ente punya anjing di rumah. Kecuali anjing untuk menjaga rumah, menjaga kebun, atau anjing untuk berburu. Jadi anjing menjaga rumah atau menjaga kebun, anjing untuk berburu, atau anjing untuk menjaga hewan. Jenengan kalau ngerti lihat di video niku kok wadah orang punya misalkan apa wedhus ribuan, itu yang menghalang wedhus niku sinten? Anjing. Dan itu namanya boleh. Selain 3 itu, anjing untuk berburu, anjing untuk nopo bertani, anjing untuk nopo mengatur hayawan, itu hukumnya tidak boleh kata ulama. Kalau jenengan lanjut, maka jenengan tiap hari kurang pahalanya. Terakhir kalau tutup niki kula diceritani, kula pernah mireng pidatone Dr. Zakir Naik. Beliau pernah bertemu dengan orang non muslim. Beliau bertanya ke orang non muslim, nggak tahu namanya Anderson atau Sinten. Beliau bilang,
Pak, jenengan kan orang Eropa itu kan kebiasaan ngingu anjing. Itu gimana? Jenengan kan dokter, kata beliau. Saya kasih tahu, kata dokter yang non muslim itu, orang Kristen. Beliau bilang, seluruh hewan di muka bumi itu bisa menularkan penyakit, seluruh. Dan yang salah satu yang paling parah itu adalah anjing. Namun orang Indonesia karena ikut-ikutan barat, kan ini apa? Entah muslim atau enggak, ngingu anjing. Kata beliau, kata dokter, seluruh hewan itu berpotensi menularkan penyakit. Dan yang paling dikit potensinya itu hanya kucing. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, innahu atau innaha minatawafat wa tawafin. Rasulullah senang kucing. Dan baru ketemu ternyata kata dokter tadi, seluruh hewan berpotensi besar menularkan penyakit. Dan salah satu yang paling besar adalah anjing. Yang paling besar untuk potensi itu. Dan paling dikit menularkan penyakit itu adalah kucing. Sehingga jenengan misalkan ngingu kucing gak apa-apa, karena Rasulullah juga pecinta kucing. Sahabat Rasulullah yang pecinta kucing sampai dijuluki Abu Hurairah dan seterusnya. Pun intinya jangan ngingu, jangan merawat anjing, kata Rasulullah, kecuali dengan 3 tujuan yang saya jelaskan tadi. Kalau tetap maksa bukan 3 tujuan tadi atau salah satu dari 3 tujuan, maka pahalanya berkurang. Dan kata Rasulullah juga, rumah yang ada anjingnya dan ada gambarnya itu tidak dimasuki malaikat. Hati-hati. Ya terus nggak usah terpengaruh, nggak usah ikut-ikutan. Ustadz udah gaya artis. Imam jenengan itu Rasulullah, bukan artis. Hati-hati mawon. Kalau kucing silahkan diingu, silahkan. Nggih, kalau udah simpulkan tadi nggih. Dan ada 4 kasus yang kudu tanya tadi, petis, terus nopo, terasi, kotoran cicak, terus cumi, hitam-hitam cumi itu tintanya cumi. Dan juga bagaimana kalau nyentuh anjing dan dalam keadaan kering. Dan juga bagaimana hukumnya nopo, hukumnya merawat atau memelihara anjing. Dan udah saya jelaskan semuanya. Wallahu ta'ala bishawab. Cekap nggih? Insyaallah. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, Mbak Rukian tanya, Ustaz katanya alkohol atau homer itu najis. Nggih. Terus alkohol itu gimana? Ngoten nggih? Alkohol itu najis apa enggak? Nggih. Ulama niku gara-gara niku jenengan tahu baju atau parfum. Kata ulama kan pakai alkohol. Ulama akhirnya beda pendapat bagaimana dengan parfum, sebagian memperbolehkan, sebagian enggak. Ngoten nggih? Karena kata ulama alkohol itu juga nopo hukumnya najis. Paham Bang nggih? Ya alkohol itu nopo? Enggak tahu apa ada sebagian ulama yang memperbolehkan, yang jelas nopo alkohol niku nopo semua apapun nggih. Apapun yang memabukkan. Kalau keluar dari anggur itu namanya homer, selain yang keluar dari anggur itu namanya nabidh. Itu kalau misalkan yang memabukkan itu semuanya hukumnya nopo? Najis. Semuanya itu hukumnya nopo? Najis. Ngoten. Cuma tadi Ustadz kan parfum itu ketika disemprot kok bisa ceskan gitu kan nggih? Itu kenapa? Karena kadar alkoholnya itu gimana kata ulama? Sebagian ulama mengatakan udah nggak apa-apa, itu makfu. Karena udah orang-orang ini udah banyak nopo menggunakan itu. Terus nggak usah dibahas parfum nih, udah pakai saja punan. Yang jelas kalau nopo memabukkan tadi homer dan seterusnya itu hukumnya najis. Cekap nggih? Cekap nggih? Oke, kalau ada pertanyaan insyaallah minggu depan kalau sedikit ulang. Kalau ada pertanyaan di awal-awal monggo, nggak apa-apa karena ini waktunya sudah lama banget, nggak tahu udah berapa jam nih. Allah taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.